Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan selamat kita berehat dan mendengarkan firman Allah sebelum kita tidur. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, biarkan teladan Tuhan tinggal dalam hidup kami, dan kami dapat menerapkan segala apa yang Kau nyatakan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, ya. Demikian bunyi firman Allah. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Puji nama Tuhan. Jadi satu kali lagi saya ulang. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Haleluya. Jadi yang tadi pagi saya katakan bagaimana kita menjadi teladan, ya, dalam hidup ini, taat kepada Tuhan, menerima dan melakukan firman Allah dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, ya, sabar menderita, ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Dan saat ini kita bisa melihat dari pembacaan ini bagaimana Paulus mengatakan keadaan jemaat di Tesalonika itu, yang jelas mereka menjadi teladan, mereka dapat menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain dan bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai kepada Makedonia dan Akaya. Karena mereka yang pertama adalah hidup dengan iman. Jadi hidup dengan iman itu bukan hanya dikatakan dengan lip service, bukan hanya dikatakan dengan kata-kata, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan pekerjaan yang baik. Tindakan-tindakan iman itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita lakukan, mungkin menolong orang, mungkin membantu orang, mungkin juga memberikan sesuatu nanti bagian yang kedua. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita melakukan itu karena kita ingin menyenangkan hati Allah, kita karena sebagaimana firman Allah katakan, kita mau taat kepada firman Allah. Jadi kalau kita mau taat dan melakukan firman Allah, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan tindakan-tindakan iman itu bukan untuk pencitraan, bukan. Ada banyak orang saat ini di masa-masa pemilu, baik anggota, orang-orang calon anggota dewan dan lain sebagainya lah, sedang menabur senyum manis mereka. Saya berharap sebagai orang-orang yang akan mengantar mereka kepada parlemen nantinya, saya berharap bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita akan menempatkan orang-orang di parlemen itu adalah orang-orang yang betul-betul punya integritas, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang betul-betul memperdulikan rakyatnya. Bukan untuk kepentingan pribadinya atau bukan untuk memperkaya dirinya, bukan. Tapi untuk orang-orang yang seperti itu, wajiblah kita dukung, wajiblah kita lakukan. Itu sebabnya kenali mereka-mereka, kenali hidup mereka, kenali keluarga mereka. Supaya apa? Kita tidak salah menghantar orang-orang itu duduk di parlemen sana. Karena mereka dapat menentukan masa depan kita dalam arti peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik perda-perda maupun di provinsi maupun daerah maupun pusat. Kita sebagai orang percaya terlibat dalam berdoa dan memilih menentukan orang-orang yang benar-benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua kata firman Allah adalah melakukan tindakan kasih. Jadi mereka tadi menolong orang, memberi sumbangan mungkin, atau memberikan pertolongan bagi orang-orang yang kena bencana, orang-orang kemalangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu, kalau orang tidak memiliki pengharapan lagi dalam hidupnya,
maka dia bisa mengakhiri hidupnya. Dan itu sebabnya kita perlu bertekun terus dalam pengharapan ini. Baik kata kita menderita, baik kita senang, baik kita susah, baik kita dalam kehidupan ini, di dalam cakaplah kita bersyukur. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lidah kita, perkataan kita, bersyukur dengan tubuh kita, yaitu dengan memuji Tuhan, dengan semangat, api Pantekosta, api Roh Kudus, terus menyala-nyala dalam kehidupan kita. Itu akan terus menjaga kita bertekun dalam pengharapan kita kepada Yesus. Karena saya katakan sekali lagi, kalau sampai kita kehilangan ketekunan kita berharap kepada Tuhan, ada banyak godaan, ada banyak hal yang membuat kita akan hilang fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita senantiasa berada dalam Tuhan, saya yakin dan percaya pengharapan kita kepada Dia akan terus kita mantapkan, kita kokohkan sampai akhir hidup ini, sampai kita bertemu muka dengan Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih. Malam ini kami mau istirahat. Tuhan memberkati kami dan biar firman memberikan ketenangan bagi jiwa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Mantap. God bless you.